Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Oke, kita akan meneruskan cerita yang minggu kemarin. Siapa yang antusias? Oke, kita lanjutkan lagi cerita tentang sirahnya Nabi Muhammad. Minggu lalu Bu Guru sudah bercerita tentang Nabi Muhammad sampai pada beliau dirawat oleh Ibu Halimah, ya, Halimah Sa'diyah. Jadi Nabi Muhammad dirawat oleh Ibunda Halimah Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad sampai berusia 4 tahun, ya. Berapa tahun? Berapa tahun? 4 tahun. Nah, ini ada cerita menarik, Cah. Jadi saat usia Rasulullah itu 4 tahun, masih tinggal di perkampungan Bani Sa'ad, itu ada peristiwa yang sangat berkesan. Jadi ketika Rasulullah ikut mengembalakan kambing di sebuah padang rumput, iya, tiba-tiba ada laki-laki yang menculik beliau. Wah, sampean lagi ngarit diculik, takut nggak? Ada orang asing takut ya. Rasulullah waktu itu sedang mengembala kambing, kemudian diculik oleh seorang laki-laki. Pada waktu itu beliau mengembala kambingnya itu bersama dengan putranya Ibu Halimah. Jadi ketika Rasulullah diajak oleh laki-laki itu ke suatu tempat, maka putranya Ibu Halimah ini pulang sambil berlari. Tok, ibu, ibu. Halimah bingung, ada apa? Itu saudaraku yang dari Bani Quraisy itu diculik seorang laki-laki. Kaget ya. Kaget, Ibunda Halimah kaget. Mengurus seorang anak, anaknya bukan anak sendiri, kok diculik orang, pasti takut ya. Akhirnya Al-Haris, suami dari Ibu Halimah, langsung berlari, Cah. Berlari menuju ke tempat pengembalaan kambing itu. Dilihat di sana, ternyata Muhammad sedang ketakutan. Sampean nek berdiculik orang takut gak? Diajak orang yang gak dikenal. Nah, Nabi Muhammad juga takut waktu itu ya, takut sekali. Sambil mukanya pucat pasi ndredeg. Nah, itu Al-Haris menemukan, langsung dipeluklah itu Nabi Muhammad kecil. Kenapa? Apa yang terjadi sama kamu? Nabi Muhammad dengan terbata-bata, ada seseorang yang menculikku. Apa yang dilakukannya? Aku dibawa ke suatu tempat, lalu dadaku dibelah. Karena tetangga-tetangganya Ibu Halimah juga ikut ke padang rumput itu untuk menyaksikan apa yang terjadi terhadap Muhammad kecil, maka Al-Haris, suaminya Ibu Halimah ini langsung menggendong Nabi Muhammad, mengajaknya pulang. Setelah sampai di rumah Ibu Halimah, Nabi Muhammad didudukkan, diberikan minum, kemudian ditanya sama Ibu Halimah, anakku, sebenarnya apa yang terjadi padamu? Rasulullah sambil masih menahan ketakutannya bercerita, tadi itu ada laki-laki yang mengajakku ke suatu tempat, lalu dadaku dibelah, Bu. Hatiku diambil, kemudian dibasuh dengan air zam-zam yang ditempatkan pada bejana emas. Lalu dari hatiku itu dibuang sesuatu yang berwarna hitam. Halimah takut dong ya. Takut gak? Takut. Waduh, zaman dulu belum ada itu orang yang dioperasi itu. Belum ada alatnya, maksudnya nggak kayak sekarang ya. Zaman dulu ya sudah ada mungkin untuk menyembuhkan, untuk menyatukan kulit yang terluka.
Tapi itu dibelah dadanya. Kan belum ada zaman dulu nggih, nggak seperti sekarang alat-alatnya. Akhirnya karena takut, Ibunda Halimah keesokan harinya mengantarkan Nabi Muhammad kecil pulang ke Mekah. Diantarkan pulang ke Mekah. Tok tok tok, Assalamualaikum. Dibukakanlah pintunya oleh Ibunda Aminah. Kaget. Ada apa wahai Halimah? Bukankah dulu engkau yang meminta anakku untuk kau urus? Kenapa sekarang engkau tiba-tiba ingin mengembalikan Muhammad? Ada apa? Halimah menjawab, Aku takut sesuatu yang buruk terjadi kepada anakmu wahai Ibunda Aminah. Kemarin ada seseorang yang mengajak anakmu kemudian membelah dadanya. Aku takut nanti kalau terjadi apa-apa sama Muhammad bagaimana? Maka dengan berat hati aku akan mengembalikan Muhammad kepada keluarganya. Bukan karena aku tidak menyayanginya, tapi karena aku takut. Akhirnya Ibunda Aminah juga menceritakan, wahai Halimah, sesungguhnya ketika aku hamil Muhammad ini sudah banyak hal keistimewaan yang terjadi. Aku hamil dengan tidak merasakan kepayahan yang sangat. Aku saat melahirkan juga tidak merasakan kepayahan yang sangat. Dan ketika Muhammad lahir dulu ada cahaya yang terbang ke langit, seolah-olah itu menandakan bahwa Muhammad adalah insan mulia, insan yang istimewa. Akhirnya Halimah tenang. Oh, berarti keberkahan-keberkahan yang diterima oleh Halimah dan keluarganya ini benar adanya, bahwa Nabi Muhammad kelak akan menjadi orang yang istimewa. Setelah itu dengan penuh kasih sayang Nabi Muhammad diasuh oleh ibunya sendiri. Nah, suatu hari Nabi Muhammad kecil diajak Ibunda Aminah untuk berziarah ke makam ayahnya. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Siapa? Abdullah, pinter ya. Jadi Nabi Muhammad diajak untuk berziarah mengunjungi makamnya ayahnya, makam ayahnya yang berada di Madinah. Dari Mekah ke Madinah itu sekitar 500 km lebih dah. Zaman dulu belum ada bis, jadi naiknya unta. Jadi perjalanannya lama ya, dari Mekah ke Madinah yang jauhnya seperti itu, mengendarai unta untuk berziarah kepada kuburan kuburan ayahandanya, mendoakan ayahandanya. Nah, diperlihatkan ini loh, ini adalah makam ayahandamu wahai Muhammad. Kan di Madinah banyak kerabatnya Nabi Muhammad ya. Dari Abdul Muthalib itu kan saudaranya banyak yang ada di Madinah. Nah, mereka itu menginap di rumah saudaranya Abdul Muthalib, menziarahi makam ayahanda Abdullah. Kemudian mereka berjalan pulang lagi dengan berat hati, sakjane yo nggak mau pulang ya. Sebenarnya nggak mau pulang, itu berat hati meninggalkan makam ayahnya ya. Bagaimana Ibunda Aminah ditinggalkan dulu ya. Akhirnya pulang lagi ke Mekah, dan ketika berada di perjalanan gantian Ibunda Aminah yang sakit semakin parah. Akhirnya tiba di sebuah tempat yang bernama Abwa. Apa nama tempatnya cah? Abwa. Itu semakin parah dan akhirnya tinggal di situ untuk sementara. Qadarullah cah, Ibunda Aminah meninggal. Jadi umur 4 tahun lebih, waktu itu hampir 6 tahun deh ya, hampir 6 tahun itu ketika diajak berziarah itu Nabi Muhammad kehilangan ibundanya. Bapaknya sudah meninggal, ibunya kini juga meninggal, masih usia 6 tahun. Bagaimana perasaannya cah? Kita bisa bayangkan?
Bisa bayangin nggak? Bisa ya, sedih nggak? Sedih. Nabi Muhammad menangis, sedih sekali ketika ibundanya meninggal. Baru sebentar, cuma 2 tahun sama ibunya. Sudah ditinggal pergi. Itulah ujian cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk menggembleng Nabi Muhammad kelak menjadi seorang Rasul, supaya dia kuat jiwanya, kuat semuanya menghadapi beban dakwah nantinya. Akhirnya Nabi Muhammad ditemani oleh Ummu Aiman pulang ke Mekah. Diantarkanlah Nabi Muhammad ke Mekah. Diantarkan ke Mekah oleh Ummu Aiman. Diserahkan kepada kakek Abdul Muthalib. Datang ke rumah, kakek Abdul Muthalib langsung memeluk. Ya Allah, sayang cucuku, putra Abdullah. Kasihan sekali kau nak, bapaknya sudah meninggal, ibunya sekarang meninggal. Jadi kakeknya berbes milih, nangis kakeknya itu. Ummu Aiman juga menangis, siapapun pasti akan menangis ketika melihat adegan Nabi Muhammad pulang dari Madinah, kemudian dipeluk oleh Abdul Muthalib, pasti akan menangis. Kita yang dengar ceritanya aja ikutan sedih ya. Akhirnya dengan penuh kasih sayang Rasulullah diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Setiap ada pertemuan di sekitar Ka'bah, maka Nabi Muhammad akan diajak oleh Abdul Muthalib. Bahkan ketika Abdul Muthalib yang notabene adalah pemimpin, salah satu pemimpin orang Quraisy, itu menggelar permadani, melakukan pertemuan bersama kepala suku yang lain, Nabi Muhammad didudukkan di atas permadani. Anak-anak Abdul Muthalib protes, wahai Muhammad, jangan duduk di situ. Lalu apa jawaban Abdul Muthalib? Biarkan. Kelak Muhammad akan menjadi orang penting, akan menjadi orang besar. Sejak saat itu Nabi Muhammad selalu diajak apapun kegiatan yang dilakukan oleh Abdul Muthalib, termasuk mengembalakan beratus-ratus kambing. Abdul Muthalib mempunyai banyak kambing, lalu Nabi Muhammad diajak untuk mengembalakan kambing. Nah, di situ Nabi Muhammad dididik untuk menjadi pemimpin domba dulu, karena kelak Nabi Muhammad akan didesain oleh Allah menjadi pemimpin umat. Nah, kemudian lagi sayang-sayangnya lagi seneng-senengnya diasuh oleh kakek Abdul Muthalib. Qadarullah, kakek Abdul Muthalib meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah itu dalam wasiatnya kakek Abdul Muthalib menyuruh paman Nabi Muhammad yang paling miskin di antara paman-paman yang lain, yaitu siapa yang tahu? Siapa yang disuruh merawat? Abu Thalib. Ya. Jadi setelah kakeknya wafat, Nabi Muhammad kecil diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah bapaknya Ali bin Abu Thalib. Jadi Ali bin Abu Thalib dan Nabi Muhammad itu sepupu, ya, sepupu. Nah, kemudian setelah diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad mulai beranjak remaja. Kan dulu usianya 8 tahun ketika ditinggalkan oleh kakeknya. Maka dari usia 8 tahun ini bersama pamannya juga digembleng, dididik, diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Dan Nabi Muhammad lagi-lagi membawa berkah atas izin Allah. Setiap makan bareng di rumahnya Abu Thalib, iku maem sithik wae wis padha kenyang, Mas Azril nggih? Wis kenyang.
Walaupun makme sithik, tapi mereka sudah merasakannya. Karena apa? Keberkahan dari Allah. Nah, mereka sangat menyayangi Nabi Muhammad. Akhirnya setelah beranjak remaja, karena pekerjaan paman Nabi Muhammad adalah berdagang ke negeri Syam. Siapa yang tahu negeri Syam itu di mana? Negeri Syam itu di mana, Mas? Negeri Syam itu di mana? Ya, jadi negeri Syam itu ada di sekitar Palestina, di situ-situ nggih, dekat Palestina itu. Nah, itu Nabi Muhammad kepingin ikut, minta izinlah sama pamannya. Wahai paman, bolehkah aku ikut berdagang ke negeri Syam bersamamu? Saking sayangnya paman Nabi Muhammad, maka pamannya itu awalnya menolak. Aduh, kasihan sekali, kamu ini loh masih kecil. Kita berdagang ke negeri Syam tuh jauh sekali. Jangan dulu ya, kata pamannya. Kemudian setelah itu merengek lagi Nabi Muhammad, ayolah paman, ayolah Mas Asril, ayolah paman, saya ikut ya paman ya, ngerayu. Nabi Muhammad yang ngerayu, nggih. Saya ikut ya paman ya, ayolah, saya nggak akan ngerepotin paman. Akhirnya Nabi Muhammad diizinkan oleh pamannya Abu Thalib untuk ikut berdagang ke negeri Syam. Nanti akan ada keajaiban lagi ketika Nabi Muhammad ikut berdagang pamannya ke negeri Syam. Apakah itu? Kita lanjut minggu depan ya, insya Allah. Nah, siapa yang penasaran kelanjutannya? Oke, nanti insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan kita semua sehat. Kita jadikan Nabi Muhammad adalah teladan paling utama untuk kita ya. Oke, perhatikan anak-anak, kita belajar sirah Rasulullah supaya bisa meneladani apa yang sudah disampaikan, yang sudah dikatakan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kalau begitu, kita sambung lagi minggu depan. Insya Allah mudah-mudahan sehat semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ila liqa.